Makanya itu sekarang yang ditakuti sama kepala daerah itu adalah kejaksaannya. Apa namanya di daerah itu apa namanya itu? Ya jaksa di daerah ya. Iya. Gitu. Makanya wajar kalau dulu banyak partai politik pengen merebut Jaksa Agung. Karena dengan merebut Jaksa Agung itu dia bisa menguasai segalanya. Dan sekarang siapa sih kepala daerah, anggota DPR yang diperiksa, adanya masih salahnya. Diadadain. Korupsi di Indonesia kan itemnya banyak kan? Betul. Ya, item yang bukan cuma ngambil duit dari kas APBD. Iya. Tapi dari memperkaya orang juga bisa jadi korupsi. Padahal dia nggak ngambil apa-apa gitu ya. Kesalahan prosedur juga bisa jadi indikasi korupsi. Iya. Kecuali kita mau mengadopsi sistem kayak di Cina tuh, korupsi hukuman mati. Itu. Tapi apa yang mungkin itu diterapkan di Indonesia kan sepertinya sulit. Gitu. Bakal ada perlawanan pasti. Cuma kalau nggak begitu ada cara lain sih sebenarnya. Mau gimana? Iya. Nah, yang menarik ini kan sebenarnya di OTT yang terakhir yang ditangkap itu jaksa. Nah, ini kenapa nih? Ya, ini kan jaksa. Kasusnya seperti apa sih duduk perkaranya nih? Nah, kalau setahu saya di jaksa di Kalimantan Selatan itu dia melakukan pemerasan terhadap organisasi satuan perangkat daerah. Jadi mungkin satuan perangkat daerah yang berkasus sama dia diperes. Kalau kasusnya mau dipendam, mungkin ada transaksi atau harus bayar ke jaksa gitu. Kemudian si jaksa ini juga memangkas anggaran di Kejaksaan Negeri itu sendiri di Hulu Sungai Utara. Jadi dana-dana operasional atau dana-dana yang di kejaksaan itu sama dia di korup gitu. Orang yang sama tuh? Orang yang sama. Tamak banget tuh orang kan? Iya. Kejarinya maupun kasih Datun sama kasih Intel itu. Itu di hulu sungai ya? Di Hulu Sungai. Itu hulunya gimana hilirnya itu? Itu kalau yang di Lebih lebar ya. Lebih lebar dari hilir biasanya kalau hulu. Kalau yang di Banten itu ada terdakwa ya yang dalam proses persidangan kemudian jaksanya ini memeras juga. Kalau misalkan nggak ngasih atau apa gitu diperberat. Itu warga negara asing kalau nggak salah yang sedang menjalani proses persidangan. Itu kayak kasus-kasus yang sering kita dengar ya? Iya. Pemerasan, itu udah sering kita dengar tuh. Kalau mau tuntutannya dikurangin segini. Kalau nggak mau dikurangin ya udah kita perberat. Dan terdakwa bersama keluarganya nggak berdaya kan? Dia serba salah kan, didiemin, diperberat. Dia bayar juga belum tentu menang juga kasusnya. Kan putusannya sama hakim. Oh kalau gitu biar cakep Pak, selain jaksa, Bapak stop hakim juga. Iya kan? Iya benar. Gimana caranya? Lewat panitera aja. Karena dia kan yang sangat menentukan segala macam. Seringkali panitera terlibat ya. Ada kontaknya? Oh jangan dikontak. Mungkin nanti Bapak temuin aja di WC 2A. Kenapa WC? Kenapa WC? Biasa lebih aman. Lebih aman. WC 2A lantai 3. Pintu kanan yang warna putih. Sampai detail banget. Jangan-jangan pernah. Harus detail. Pertemuan nggak boleh. Pergerakan investigasi kayaknya. Ada jamnya nggak? Bahkan ketika transaksi tuh ya, yang saya dengar ya, itu udah nggak diucapkan, udah ditulis. Oh jadi nggak ada omongan? Nggak ada omongan. Siapa tahu dia ngerekam, sama-sama ngerekam kan. Kode gitu, main kode ya. Kode. Udah ambil, bakar. Oh kayak Mission Impossible. Oh udah. Terus naruh barangnya itu, uang itu di tong sampah. Oh iya. Oh iya. Wow, naruh barangnya beda lagi. Itu ingat nggak yang kasus korupsi apa? Sinyal GPS hilang. Padahal Disadap tuh, jangan disadap. Terlalu keras. Terlalu keras. Bahaya. Aduh, bahaya nih. Mana nih? Kan nggak ada sinyal kan? Blok Tiba-tiba M. kan? Kejaksaan dong. Iya. Yang mantan Menpora jadi saksi. Kasus apa tuh? Mantan Menpora Aryo Dito jadi saksi. Oh kasusnya ini apa gula bukan? Pokoknya yang ngebalikin duit tanpa yang ke kejaksaan itu. Nah si salah satu terdakwanya ngaku dia menyerahkan uangnya di parkiran
West Mall, Iya. Grand Indonesia. Iya, iya. Ya, iya kan? Iya. Ketemu Iya, sama benar. oknum BPK kan? Gitu. Kata jaksanya, itu duitnya dibawa-bawa. Iya Pak. Berapa jumlahnya? Gitu. Berapa ratus miliar? Ya Allah, gede banget gitu. Nah, itu dia ketemunya kan di parkiran. Itu parkirannya clear tuh. Pesannya juga Grand Indonesia, West Mall, B3, berapa itu clear tuh, jelas tuh. Itu mesti dikosongin. Jadi mereka bersebelahan. Gitu. Jadi mereka bersebelahan. Langsung Iya. tuker gitu. Tuker gitu, langsung ngambil gitu. Nah, si duit korupsi juga begitu sama. Emangnya Jarod Richer bisa sekaya itu ya? Duitnya sampai dia buka ember isinya duit. Gitu kan? Dia buka Lemari gitu ya. lemari isinya duit. Dia buka tempat gula, duit juga gitu. Duit recehan tapi emas. Saking bingung mau taruh mana lagi kan? Karena kalau di bank ketahuan kan, Ketahuan, terdetek sama PPATK atau lemari udah. Mi, taruh mana lagi nih, Mi? Gitu. Tahu tempat gula aja. Gitu. Tahu tempat gula. Udah semua tuh. Jadi semua yang ada tutupnya isinya udah duit semua. Iya, iya. Sementara kita di balik bantal ya. Iya, nah. Akhirnya Tipis banget duitnya berarti. supaya nggak ketahuan, mereka pun melakukan transaksinya juga langsung kan, Iya. cash itu kan. Nah itu di tempat-tempat tertentu dan itu udah rapih bener. Udah di jalan ini nomor segini itu udah model begitu. Makanya saya nggak setuju kalau redenominasi. Iya. Semakin gampang. Makin gampang orang Iya, kan. iya, iya, benar. Makin tipis duitnya. Makanya orang kalau nyuap pakai duit dolar Singapura sama betul. Amerika kan ya? Amerika ya, biar nominalnya nggak terlalu gede lah. Iya. Satu tas cukup. 20 miliar duitnya rupiah kan Iya. bisa satu Alphard. Iya, gede banget ya. Gede banget. Nah itu tuh yang sering jadi mereka udah kan kalau PPATK kan bilangnya follow the money. Jadi uangnya kemana ngalir kemana. Iya, iya. Nah kalau supaya nggak diikuti sama PPATK mereka melakukan transaksinya manual. Dan memang cash gitu ya. Iya Sistemnya. cash and carry. Cash and carry ya. Cash and carry. Canggih ya. Modus-modusnya makin Nggak canggih sih itu. Ya jadi analog ya. Makin analog makin susah untuk dilacak ya, kan. iya. Kita kan nggak tahu berapa banyak yang udah Iya. diterima Iya, oleh betul. kepala daerah, oleh anggota DPR segala macam. Kan kita cuma bisa ngira-ngira aja. Iya. Makanya curigain kalau ada Iya. pejabat yang rumahnya banyak Buat naruh duit buat maksudnya. naruh duit. bahkan sampai sopirnya juga dilibatkan buat beli rumah, beli Iya. apa kan atas nama sopir pribadi itu. Iya, pakai nama sopir, nama Membantu. kakak, nama ibu, nama adik, pembantu, paman tuh ada. Dan itu real kejadian nyata itu ada. Sampai babysitternya punya rumah ya. Iya, dikasih apartemen, beli apartemen, beli ini gitu. Itu real itu. Makanya developer bingung. Ini lagi resesi, tapi kok jual rumah tetap laku. Iya. Terus udah laku nggak ditempatin, ya itu duit panas itu. Duit rumah itu, cash. Iya. Nah, sekarang jadi gimana ini? Korupsi nggak kelar-kelar. Nggak kelar-kelar. Itu kan baru kelihatan apa ya? Yang kita baca, yang kita lihat itu kan hanya penindakannya aja sebenarnya. Tapi itu kan udah dihilir gitu. Itu udah di ujungnya gitu. Nah, sebenarnya kalau menurut mas-mas semua di sini, apa sih yang harus dilakukan supaya ini stop gitu? Ada pencegahan misalnya, apakah cukup sampai pencegahan atau mungkin ada pendidikan Jadi soal korupsi? Situmorang tuh mantan wakil ketua KPK pernah ngomong gini, korupsi di Indonesia itu filosofinya udah seperti kita tinggal di kandang ayam. Jadi kalau orang yang punya kandang ayam yang peternakan ayam yang gede itu, Iya. itu kan dia tinggal di situ, dia makan di situ, dia ngopi di situ, dan dia nggak merasa bahwa bau ayam itu adalah bau busuk, Iya, karena dia udah lama di situ. tinggal di situ. Jadi hal yang lumrah. Korupsi di Indonesia itu udah seperti kandang ayam. Jadi masyarakatnya, pejabatnya itu udah nggak tahu, udah nggak bisa ngebedain lagi mana ini korupsi, mana itu suap, itu sogokan, itu apa. Jadi udah kayak biasa aja. Nah, salah satu jalan yang bisa dilakukan kata dia adalah bakar kandang ayamnya.
Ini Saya nggak tahu maksudnya apa. Iya, analoginya apa nih? Bakar kandang ayamnya Biar maksudnya nggak apa? bau gitu maksudnya. Iya. Analoginya apa ya? Coba kalau kita datang makan ke kandang ayam itu, kita ke bawah nggak? Bau, karena kita nggak terbiasa. nggak terbiasa. Gitu. Nah orang yang udah terbiasa korupsi, terbiasa melihat, jadi udah biasanya kita kalau datang ke kantor-kantor pemerintahan, mau ngurus ini, ngurus itu, bikin apa, bikin segala macam ya, surat izin mengemudi apalah gitu ya, itu kan muter-muter. iya, kita udah tahu kondisi kayak apa, datang Birokrasi komplek kalau ada. langsung foto, gitu. Kan lebih mahal juga biayanya, tapi udah biasa aja karena emang, oh ya udah emang harus segini. Kita mau bikin surat fatwa waris, ke RT kasih 200, ke RW kasih 200, kelurahan kasih 1 juta. Jadi kan parkir aja Iya. kasih duit, jadi nggak ada yang nggak diduitin. Mawat, ya udah emang begini Pak. Ya udah kita akhirnya terima kan, akhirnya udah begitu terus. Emang udah lumrahnya begini, Pak. Ada yang bikin fatwa waris gratisan di RT RW sama kelurahan? Nggak ada. Nggak ada. Udah pasti bayar. Nanti lurahnya ngomong gini, oh, Begini aja mau nih. bikin warisan ya? Di mana tanahnya? Oh masih girik ya? Wah panjang nih urusan. Iya. Gitu. Iya Pak Lurah bisa dibantu nggak? Ya bisa aja. Bisa. Temen kan saya punya anak buah banyak nih yang suruh Terus bantu. palurannya bilang, ya adalah susu tante. Gitu. Apa itu susu tante? Sumbangan sukarela tanpa tekanan. Iya benar. Apalagi dapat waris ya kan? Iya. Matanya udah hijau aja padahal warisnya belum kelihatan. Belum kelihatan gitu. Ngurusin waris, ngurusin tanah waris tuh Capek. urusan yang menderita. Saya pernah tuh ngurus, dia itu dibilang itu. Ada biaya administrasinya nggak? Ya susu tante lah, saya bingung, apa itu? Terus dia jabarin itu tadi, sumbangan sukarela tanpa tekanan. Wah, ya ujung-ujungnya ya itu Bahkan tadi. ada suatu daerah, lurah sama aparatnya itu yang mintanya udah bukan minta uang fee. Oh ini ini 6.000 meter ya? Ya. Oh dibagi Kita persen. mintalah semeternya berapa gitu. Dibagi persentase. Dibagi persentase. Udah nggak lagi mau Nggak mau seikhlasnya. Seikhlasnya nggak mau. Ya udah Pak, buat Bapak 20 juta ya. Itu nggak mau mereka. Dia maunya ini laku, per meternya dia harus dapat bagian. Kalau enggak, ya nggak diurusin. Dan itu real kejadian nyata. Nah, kalau udah sampai tingkat RT-nya udah Begitu. ikut begitu, terus kita berharap apa? Orang paling ya kita tetap harus optimis. Ya gimana caranya? Ya berarti artinya yang sekarang ditindak mungkin di bagian atas aja ya. Tapi bawahnya sudah jadi budaya yang mengakar sebenarnya yang kita juga sehari-hari ngalamin sebagai warga negara gitu.